Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jamal Pasalwangi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu upaya yang saya lakukan yang kita sebut dengan praktik baik berliterasi. Yang saya lakukan selama ini saya sebut dengan presensi literasi atau saya singkat dengan PRESI. Jadi presensi literasi ini modelnya sederhana. Saya singkat dengan PRESI dan merupakan sebuah praktik baik dalam literasi karena ada satu masalah di dalam kita biasanya melakukan literasi, yaitu persoalan konsistensi dan kesinambungan. Itu saya sudah pelajari selama ini, bagaimana kemudian ketika kita mengajarkan siswa tentang literasi, itu tidak tersambung, tidak ada konsistensi di dalamnya sehingga literasi yang kemudian kita lakukan itu kemudian timbul dan tenggelam. Kadang semangat, kadang tidak dan sebagainya. Inilah yang kita butuhkan di dalam berliterasi yang saya pelajari. Yang pertama adalah konsistensi dan kesinambungan itu. Karena itu saya membuat sebuah proyek yang saya sebut dengan presensi literasi. Tujuannya ini menjadi sebuah inovasi bagi teman-teman guru, bagi teman-teman pengajar atau pegiat literasi untuk membiasakan siswa menulis. Kemudian yang kedua, ini merupakan metode yang mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak membutuhkan waktu tertentu karena ini merupakan kebiasaan siswa sehari-hari. Kemudian yang terpenting adalah bahwa ini bukan milik guru bahasa Indonesia saja, tetapi dapat dilakukan oleh semua guru mata pelajaran. Bagaimana itu? Nah, saya membagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di awal semester, guru dan siswa melakukan kesepakatan. Kesepakatannya adalah bahwa kita bertekad agar kita semua bisa menulis dengan baik nanti. Kita ingin menjadi penulis. Kita bertekad untuk itu. Kemudian yang kedua, kita meminta siswa membuat atau membeli buku kosong dalam bentuk apa saja, bisa juga kita buat sendiri atau kemudian kita berikan kepada siswa, kita bagikan atau siswa kemudian membuatnya sendiri. Tidak ada persoalan dalam masalah ini. Kemudian siswa menghususkan buku itu sebagai sebuah proyek presensi literasi. Kemudian terakhir adalah membuat aturan bagaimana presensi literasi bekerja dalam kelas. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, tahap kedua itu siswa melakukan presensi. Ini sudah aksi ya. Ketika sudah di dalam kelas, maka siswa kemudian melakukan presensi. Presensi itu adalah kehadiran. Biasa kita menyebutkan dalam kelas mengabsen. Sebenarnya yang benar dalam bahasa Indonesia itu adalah presensi, kehadiran. Siswa harus menyetor buku presensinya dengan satu tulisan di dalamnya ketika ingin dihadirkan oleh guru. Inilah yang kita sebut dengan presensi literasi. Tetapi ingat, kita tidak memaksakan. Tulisan apapun, baik berupa quote, baik berupa pameo, baik berupa kata-kata motivasi buatan sendiri, atau bahkan emoji, tidak ada masalah. Coretan-coretan tidak ada masalah. Kita tidak memaksa siswa untuk kemudian menulis seperti yang biasa kita lakukan, tulis cerpen, tulis novel misalnya, tulis opini, tulis ini dan sebagainya. Tidak. Kita menginginkan ada pembiasaan, habit di dalam menulis itu. Makanya kita tidak paksakan. Silahkan menulis apa saja. Lanjut. Kemudian, bagaimana guru? Apa tugasnya guru? Tugas guru adalah kita melakukan presensi. Ya. Bagi siswa yang mengumpulkan tulisannya, tulisan apa saja tadi itu kemudian kita presensi. Kita hadirkan bahwa dia hadir di kelas kita pada hari itu. Kehadiran itu menjadi reward. Itu menjadi hadiah buat yang mengumpulkan. Dan bagaimana yang tidak mengumpulkan? Menjadi punishment buatnya adalah kita anggap dia tidak hadir dalam pelajaran kita. Minggu pertama saya melakukan ini masih banyak yang lupa di asrama, lupa di rumah dan sebagainya. Tetapi minggu kedua tidak ada seorang pun lagi yang melupakan presensinya
untuk distorkan karena mereka tidak ingin dianggap tidak hadir dalam mata pelajaran itu. Oke, kemudian tugas guru yang lain adalah kita memeriksa presensi itu secara acak setiap hari misalnya. Setiap kita masuk kita periksa bagaimana sudah selesai, apa quote-mu, apa emojimu hari ini, apa yang kau tulis hari ini, itu tidak ada persoalan. Ya, dan kita bisa menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya kita bisa meminta, ayo siswa bacakan presensimu hari itu, yang kamu tulis, bacakan, perlihatkan kepada temanmu, itu bisa. Nah, ada siswa yang tidak ingin memperlihatkan presensinya lagi setelah berjalan selama beberapa waktu karena ternyata dia jadikan presensinya sebagai perasaan-perasaan yang hadir itu dia kemudian tulis di dalam presensinya, dan itu dia tidak mau perlihatkan kepada temannya, tapi tidak apa-apa, tidak ada persoalan, ini pembiasaan. Kemudian kita guru bisa membuat metode yang menarik lainnya, terserah Bapak Ibu. Nah itu. Kemudian selanjutnya tahap ketiga, ini saya sebut tahap opsional. Ini bisa ada bisa tidak, sangat tergantung pada kondisi teman-teman guru dimanapun Bapak Ibu guru berada. Tahap ini adalah guru kemudian mengumpulkan presensi itu dalam satu periode. Kalau saya mengumpulkannya di dalam satu semester, dan itu sudah saya lakukan, kemudian saya memberikan kepada bekerja sama dengan ekstrakurikuler seperti KIR dan Mading. Mereka kemudian mengeditnya dan kemudian menempelkannya di majalah dinding atau menempelkannya di satu tempat yang mereka bisa baca, dan mereka bisa baca beramai-ramai. Nah, efeknya memang luar biasa. Nanti saya akan perlihatkan efeknya dan bagaimana bentuknya. Kemudian guru juga bisa mengumpulkan tugas siswa di perpustakaan. Ini opsional, bisa tidak, bisa ya. Bisa dilakukan, bisa tidak. Karena kalau misalnya guru mengumpulkan di perpustakaan, maka adik-adiknya itu bisa melihat presensinya itu. Dan itu luar biasa. Nah itu semangat berliterasi anak-anak di sini dalam satu semester ini itu luar biasa. Efek presi, saya contohkan. Sebagai sebuah percobaan, maka saya lakukan terus monitoring dan saya lakukan diskusi dengan teman-teman pegiat literasi lainnya. Dan kita lihat efeknya. Yang pertama itu siswa semakin rajin membaca dan mencari tulisan-tulisan apa yang akan ditulisnya besok atau pada pertemuan gurunya. Literasi itu presi itu kemudian menjadi umum di sekolah, ya. Mereka kemudian saling membicarakannya satu sama lain. Apalagi yang aku tulis besok? Apalagi ya? Maka mereka membaca, mereka mencari di internet dan kemudian menulisnya. Kemudian yang kedua, dia menjadi kebiasaan baik dalam berliterasi. Karena presensi ini menjadi bahan pembicaraan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Saya sudah melihat beberapa SMS siswa atau chat siswa ketika libur atau tidak sekolah. Dia berkata, bisakah Pak saya menulis ini? Bisa Pak saya tulis seperti ini? Bisa. Dan berarti itu menjadi pembicaraan mereka di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Ini sebuah sinyalemen baik bahwa literasi itu sudah menjadi habit buat mereka, kebiasaan. Kemudian beberapa siswa akhirnya menjadikan presensinya itu sebagai diari. Tidak mau dilihat, tidak mau dipegang guru dan sebagainya, saya tidak ada masalah. Tetapi ketika harus dikumpul, di akhir sekolah mereka kumpul, atau mereka bacakan, atau siswa lain bacakan, luar biasa. Di sanalah muara dari, sudah ada yang kelas 3 dalam satu semester ini, dan mereka selesai, mereka mengumpul literasinya, dan itu sudah bisa diketik ulang untuk menjadi sebuah buku. Coba lihat. Kemudian beberapa siswa menjadikan presensi sebagai ajang menulis cerpen. Sudah ada yang kemudian berlomba, setiap mengumpulkan literasinya, cerpennya panjang-panjang. Ya. Mereka berlomba, ya, menjadikan itu sebagai ajang kompetisi, baik membuat puisi dan sebagainya. Dan itu secara konsisten dilakukan selama 6 bulan ini, satu semester. Kemudian beberapa siswa menjadikan buku presinya menjadi lebih berwarna, bahkan pewarnaannya menjadi ajang kompetisi juga. Nah inilah yang kemudian saya lakukan selama ini, dan menurut saya ini
merupakan praktik baik dalam berliterasi, saya bagi kepada teman-teman. Apakah misalnya hal ini sesuai dengan konteks atau kondisi di sekolah Bapak Ibu, silahkan dilaksanakan. Kalau tidak, kita bisa mencari alternatif yang lain. Prinsip dari literasi atau presensi literasi ini, yang pertama adalah tekad dan konsistensi. Kalau kita tidak punya tekad dan konsistensi untuk kemudian membuat praktik baik dalam berliterasi, maka saya kira tidak akan mungkin kita laksanakan. Ada yang mengatakan ini terlihat seperti paksaan. Awalnya mungkin, tetapi setelah menjadi habit atau kebiasaan, itu mengalir. Menurut saya, kalau misalnya seseorang mau menjadi penulis, maka dia harus sedikit memaksakan dirinya melebihi dari kebiasaan yang dia lakukan. Nah itu, supaya itu menjadi habit atau kebiasaan. Itulah yang kemudian dapat menuju keberhasilan di dalam praktik baik di dalam menulis. Ini ada beberapa foto-foto contoh foto-foto dari hasil siswa selama ini, hanya beberapa yang sempat saya perlihatkan di sini. Nah, ini berwarna apa dan sebagainya. Jadi sudah ada baik emoji atau apa, terserah. Ada yang cerpen buat setiap hari, dan itu baik menurut saya, dan anak-anak juga senang. Tidak, kalaupun mereka kemudian menjadikan itu sebagai ajang kompetisi, ya silahkan. Tetapi menurut saya itu sudah bagus. Nah itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya sampaikan tentang presi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat mencoba bagi teman-teman guru yang ingin mencoba. Kalaupun misalnya tidak sesuai dengan kondisi, maka kita bisa mencari alternatif yang lain. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan.